Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuni Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Buah pepaya, buah mengkudu. Buah mengkudu dibuat untuk jamu. Jika saudara menuntut ilmu, tuntutlah tak jemu-jemu. Rupanya ada si kura-kura besar dari seekor labi. Gunanya ilmu tiada tara, bekal manusia di atas bumi. Anak kepiting di dalam gugu. Gugu terbuat dari bambu. Sangat penting namanya ilmu, merubah dunia menjadi maju. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik anak-anakku sekalian, yuk kita sama-sama belajar. Hari ini kita belajar pendidikan, lingkungan, dan budaya Jakarta. Oke, anak Jakarta, apalagi yang belajar di Jakarta, kudu tahu nih, ya, nama permainan yang ada di Jakarta. Ya, apa aja ya kira-kira ya. Nah, kali ini kita akan sama-sama nih belajar apa ya? Iya, permainan dampu bulan. Oke deh anak-anak semuanya. Jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak-anak karena masih PPKM, yaitu pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat, tetap mainnya di rumah aja ya. Kalaupun main di luar, tetap memakai protokol kesehatan, yaitu pakai masker ya. Baik anak-anak. Nah, kita akan bermain dampu bulan bersama-sama. Sebelumnya, kita sama-sama yuk melihat video berikut ini. Oke, lewat mati Mas Firman. Berarti Mas Lasso di situ. Iya, oke. Oke, kena. Berarti mati Mas Lasso, lanjut. Seru nih. Mati di biru. Oke, balik lagi teman-teman. Kalau mati ya.
Nah, nggak nyampe. Ini ngerti kelitian teman-teman. Iya, yang merah lagi, yang merah. Nomor 5. Ah, kena. Mati di sini lagi hasilnya. Oke. Wah, tangannya jatuh, ulang lagi, nggak boleh ngelatih keseimbangan. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah lihat videonya, seru bukan? Seru banget ya. Itu dimainkan oleh 2 orang. Lebih seru, lebih banyak, lebih seru mainnya loh, bener. Ya, jadi kita sama-sama yuk melihat. Permainan dampu bulan berasal dari Betawi, ya, Jakarta nih. Permainan dampu bulan minimal 2 orang, ya, kayak tadi tuh video yang kita lihat ya anak-anak ya. Dan alat bermainnya adalah pecahan genteng atau batu pipih. Alat ini biasanya disebut dengan gacoan, ya. Dan arena permainan dampu bulan yang cocok adalah di halaman rumah yang teduh, ya. Kalaupun di dalam rumah ya izin dulu sama bunda atau ayah, apa keramiknya takutnya nanti baret atau pecah ya. Atau di halaman samping rumah kamu, pastinya dengan keadaan seperti ini dengan protokol kesehatan ya. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekilas tentang permainan dampu bulan. Nah, cara bermainnya seperti tadi kita lihat. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Sedangkan pemain cara bermainnya lagi. Nah, yang ini akan nilai-nilai luhurnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Baik anak-anak, dari Pak Riki itu dulu, nanti dilanjutkan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Silakan Bu Guru. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak, sudah mulai paham sedikit ya apa permainan dampu bulan ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana sih cara bermain dampu bulan ini. Perhatikan. Yang pertama, sebelum memulai permainan, perlu menentukan urutan permain. Caranya dengan home pipa atau suten. Jika dilakukan 2 orang, maka dengan suten. Jika lebih dari 2 orang, 3 atau 5, nah, ditentukan dengan home pipa. Kemudian, jika sudah ditentukan urutan pemain yang pertama, kedua, dan selanjutnya, lemparlah gacoan pada kotak nomor 1. Dimulai dari kotak nomor 1 ini. Ketika batu sudah masuk pada di tengah-tengah ya, ini kan ada garis batasnya ya nak ya. Ketika gacuan ini sudah masuk ke dalam kotak nomor 1 ini, langsung melangkah ke kotak nomor 2. Langsung melangkahnya dengan apa? Mengangkat 1 kaki. Jadi seperti engklek gitu nak ya. Tidak boleh kakinya menginjak 2 kaki, tidak boleh menginjak pada kotak nomor 2 dan 3. Jadi ketika melangkah ke kotak nomor 2 harus dengan jinjit, dengan diangkat 1 kaki. Kemudian loncat juga dengan ke kotak yang nomor 3. Selanjutnya yang ketiga, setelah sampai di kotak nomor 4 dan 5, kedua kaki bertumpu bersama-sama. Nah, sesampai kotak 4 dan 5, kedua kaki boleh menginjak ya. Kedua kaki boleh bertumpu. Artinya apa? Boleh turun kedua kakinya. Nah, boleh bertumpu, boleh menginjak pada nomor 4 dan 5. Tidak engklek lagi. Nah, selanjutnya berjalan dengan bertumpu 1 kaki atau engklek menginjak kotak nomor 6. Setelah bertumpu kedua kaki di kotak 4 dan 5, selanjutnya ketika menuju kotak ke-6, kakinya diangkat 1 engklek ya. Tidak boleh bertumpu 2 kaki lagi pada kotak 6 ini, harus menggunakan 1 kaki atau engklek. Selanjutnya sampai di kotak nomor 7 dan 8, kedua kaki bertumpu bersama-sama. Kemudian melompat berbalik arah menuju garis start. Ya. Berarti ketika sudah sampai di kotak 7 dan 8, kedua kaki kembali bertumpu. Ya, boleh menginjak tanah, boleh menginjak di angka 7 dan 8. Setelah itu berbalik arah menuju ke start lagi.
Cara langkahnya bagaimana Bu? Sama seperti tadi. Pokoknya ketika kotaknya hanya ada satu, berarti kalian harus mengangkat kaki satu atau engklek, ya. Bertumpu pada satu kaki atau engklek. Ketika ada dua kotak ini, kotak ke-7, 8, 4, dan 5, itu kaki boleh bertumpu dua kaki, boleh menginjak, tidak engklek. Selanjutnya ke kotak nomor 3, dan yang terakhir nih, setelah sampai pada kotak 2, tangannya berusaha mengambil gacuan yang ada di kotak nomor 1. Ketika kalian tadi kan berbalik arah ya, pada di kotak 7, 8 berbalik arah, jalannya yang kotak 6 engklek, 4, 5 bertumpuk dua kaki, kotak ketiga engklek, kedua engklek, masih dengan bertumpuk pada satu kaki atau engklek ya di kotak nomor 2. Tangan kalian itu berusaha mengambil gacuan pada nomor 1. Nah, jangan sampai kalian terjatuh, dan kaki juga harus diangkat karena bertumpu pada satu kaki, engklek. Nah, jika sudah bisa diambil, lompat deh, selesai finish ya. Setelah itu, lompat lagi deh cara bermainnya ke kotak yang nomor 2 dan seterusnya. Mudah sekali ya. Jadi permainan dampu bulan ini seperti permainan engklek ya. Pasti kalian sudah sangat terbiasa dengan permainan ini. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Nah, Bu Resti di sini akan menjelaskan pemain yang gugur dan yang menang dalam permainan dampu bulan. Nah, ada hal-hal yang dapat membuat gugur nih, Nak. Yang pertama, gacoan yang dilempar jatuh di luar kotak yang dituju. Nah, misalnya kamu pengen melempar gacoan itu ke nomor 3, tetapi setelah kamu lempar, gacoannya itu malah meleset, Nak, keluar kotak sebelah sini. Nah, ini juga kamu dinyatakan gugur atau kalah. Nah, lalu yang kedua, menginjak garis area pemain. Nah, ini kan loncat ya, Nak ya. Misalnya kamu jalan ke nomor 2, kamu loncat dari sini nih, dari start ke nomor 2. Tiba-tiba kaki kamu nginjek di area sini nih, area 1, perbatasan sini. Nah, ini juga yang membuat kamu gugur atau kalah ya, Nak ya. Jadi tidak boleh menginjak area garis pemain. Kalau kamu menginjak garis area pemain, ini dinyatakan gugur. Lalu yang C, saat engklek, kaki yang diangkat menyentuh tanah. Nah, saat engklek, kaki yang diangkat menyentuh tanah. Nah, ini juga bisa membuat kamu gugur nih. Lalu yang keempat, pemain menginjak bintang lawan. Nah, misalnya di nomor 1 ini sudah ada bintang, tetapi kamu malah menginjak bintang lawan. Nah, ini juga kamu dinyatakan kalah atau gugur. Jadi harus bintangnya ini harus kamu lewatin dari start, jangan diinjak nomor 1 karena ada bintang lawan. Berarti dari start langsung loncat ke nomor 2. Ya. Bisa dipahamin, bisa dibayangin, Nak? Lalu di sini ada pemain dinyatakan menang apabila memperoleh bintang paling banyak. Biasanya kalau udah sampai gunung nih, lalu dia akan mendapatkan bintang 1 bintang di setiap kotak. Nah, yang mendapatkan bintang paling banyak itu adalah yang menang. Paham ya, Nak ya? Selanjutnya, nah dalam setiap permainan pasti ada nilai luhur atau nilai-nilai positif nih yang dapat kamu petik dari permainan tersebut. Nilai luhur dalam permainan dampu bulan itu yang pertama ada keterampilan. Nah, keterampilannya apa ya? Meloncat-loncat ya, Nak ya. Nah, meloncat itu kan menjaga keseimbangan tubuh kan? Iya. Lalu yang kedua ada sportivitas. Nah, kamu dalam permainan ini akan terbentuk sportivitas kamu. Jadi ada menerima kekalahan juga ya, harus legowo, harus ikhlas menerima kekalahan dan juga menerima kemenangan. Nah, itu namanya juga
permainan. Ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi harus ikhlas ya, atau harus menerima jika kamu kalah. Jangan marah atau ngambek. Oke? Selanjutnya kejujuran. Nah, dalam permainan ini diuji kejujuran kamu nih. Ya, dan Bu Resti rasa semua anak-anak SDIT Alamana pasti memiliki sifat jujur nih ya. Kalau emang batunya itu keluar dari kotak dan kalah, ya harus akui dan harus mengakui, harus jujur. Iya, aku tadi kalah, sekarang giliran kamu yang jalan. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, nilai luhurnya itu keuletan atau kegigihan. Nah, kalau misalkan kamu kalah, kamu akan mencoba lagi di kesempatan yang lain. Ya, tadi aku ngelemparnya keluar kotak. Aku harus ngelemparnya nih harus yang pas gitu, agar tidak meleset lagi atau tidak gugur lagi. Jadi ada kegigihan atau keuletan. Oke. Itu saja yang dapat Bu Resti sampaikan. Semoga kalian memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, maupun Bu Resti. Itu saja, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.